Ada momen-momen aneh dalam hidup ketika semuanya kelihatan baik-baik saja, tapi entah kenapa dada terasa sesak. Bukan karena masalah besar, bukan juga karena drama hidup kelas berat. Kerjaan jalan, relasi aman, kopi masih hangat. Tapi di kepala ada satu bisikan kecil, kayaknya ada yang salah deh. Masalahnya, salah yang mana? Di situ kita bengong. Mau protes, tapi nggak tahu harus ke siapa. Mau nyalahin diri sendiri, tapi juga nggak yakin salahnya di mana. Rasanya seperti ditegur tanpa diberitahu pelanggarannya. Di titik itulah dunia terasa agak kafkaesk. Hidup berjalan normal, tapi batin seperti lagi di sidang. Tidak ada hakim, tidak ada dakwaan, tapi kita sudah siap membela diri. Lucunya, pembelaan itu dilakukan ke sistem yang bahkan tidak mengakui keberadaan kita sebagai individu. Kita tetap bangun pagi, kerja, bayar tagihan, sambil membawa rasa bersalah yang tidak pernah kita pahami asal-usulnya. Ironisnya, semakin kita berusaha jadi benar, semakin kuat perasaan bahwa kita belum cukup benar. Franz Kafka tidak menulis untuk menenangkan. Ia tidak menawarkan jawaban atau jalan keluar estetik ala buku self-improvement. Kafka justru seperti teman tongkrongan yang nyeletuk, ya, emang begini kok, dunia tidak menghibur, tapi jujur. Dan mungkin di era modern yang serba sibuk tapi sering kosong ini, kejujuran semacam itu terasa lebih relevan daripada motivasi palsu yang penuh janji manis. Ada fase dalam hidup ketika kamu bangun pagi, buka HP, lihat notifikasi, lalu tiba-tiba muncul rasa aneh. Kok kayaknya hidup gue lagi salah ya? Padahal tidak ada email marah dari atasan, tidak ada chat, kita perlu bicara, dan tidak ada tagihan aneh selain yang memang sudah jadi langganan bulanan. Semua tampak normal. Terlalu normal, malah justru di situ masalahnya. Inilah pintu masuk pengalaman mikro Kafkaesk. Fase paling awal, paling halus, tapi paling mengganggu. Bukan drama besar, bukan tragedi, melainkan sensasi psikologis yang samar. Kamu merasa cemas, tapi kalau ditanya cemas kenapa, jawabannya cuman nggak tahu juga. Kecemasan tanpa objek, takut tanpa musuh, seperti lagi siap-siap lari, tapi tidak tahu dari apa. Badan tegang, pikiran siaga, tapi ancamannya nihil secara konkret. Kayak alarm kebakaran yang bunyi, tapi nggak ada asap, nggak ada api, dan satpamnya juga bingung. Kafkaesk bekerja di level ini. Ia tidak datang sebagai teror frontal, tapi sebagai tekanan konstan yang tidak bisa ditunjuk. Dunia terasa menekan, tapi tidak agresif. Tidak ada yang menyerangmu, tapi kamu juga tidak merasa aman. Semua orang bersikap biasa, sistem berjalan rapi, prosedur jelas. Namun justru kerapian itu yang bikin sesak. Seolah-olah ada standar tak tertulis tentang hidup yang benar. Dan entah kenapa kamu merasa belum mencapainya. Meski tidak pernah diberi buku panduannya, lalu muncul rasa yang paling khas. Rasa salah tanpa sebab. Bukan rasa bersalah karena melakukan sesuatu, tapi rasa bersalah karena menjadi. Kamu tidak ingat melanggar aturan apapun, tapi batinmu sudah siap membela diri. Kafkaesk membuat manusia hidup dalam mode defensif permanen. Kita merasa perlu menjelaskan diri, padahal tidak ada yang bertanya. Kita merasa perlu membuktikan nilai diri, padahal tidak tahu siapa jurinya. Ini seperti ujian hidup tanpa soal dan tanpa pengawas. Tapi kita tetap takut nilainya jelek. Yang menarik, dunia Kafkaesk tidak pernah benar-benar jahat. Tidak ada villain tertawa jahat di sudut ruangan. Tidak ada ancaman eksplisit. Justru karena itu, ia efektif. Dunia ini tidak memukul, tapi menekan. Tidak menghukum, tapi membuat kita terus merasa belum cukup benar. Dan di titik ini, manusia sering berbalik menyalahkan diri sendiri. Karena kalau tidak ada musuh di luar, mungkin, katanya, musuhnya di dalam. Padahal bisa jadi, rasa salah itu bukan lahir dari moral pribadi, tapi dari atmosfer dunia yang menuntut tanpa pernah menjelaskan. Kafka menangkap momen mikro ini dengan presisi yang kejam. Ia tidak memulai ceritanya dengan ledakan konflik, tapi dengan rasa aneh yang dibiarkan tumbuh. Sensasi kecil yang kalau diabaikan, lama-lama berubah jadi beban eksistensial. Kafkaesk mengajarkan satu hal yang tidak nyaman. Kadang, kecemasan bukan tanda ada yang salah dengan dirimu, tapi tanda bahwa kamu hidup di dunia yang tidak suka memberi kejelasan, tapi gemar menuntut kepatuhan. Dan ironisnya, kita tetap bertahan, sambil berharap suatu hari ada yang bilang,
Oh, ternyata ini aturan mainnya. Di dunia modern, kecemasan jarang datang sambil teriak-teriak. Ia tidak membawa pisau, tidak juga mengirim surat ancaman. Ia lebih sopan, datangnya pelan, duduk di pojok pikiran, lalu bilang, santai aja, tapi siap-siap ya. Siap-siap apa? Nah, itu dia masalahnya. Kita hidup dalam kondisi siaga permanen, seperti HP yang selalu di mode vibrate, tidak berbunyi keras, tapi cukup bikin kaget setiap beberapa menit. Inilah kecemasan ala Kafka, rasa terancam tanpa musuh yang jelas. Kalau zaman dulu orang takut karena ada bahaya konkret, perang, wabah, atau binatang buas, kita sekarang sering takut karena kemungkinan. Bukan apa yang terjadi, tapi apa yang mungkin terjadi. Takut ketinggalan, takut salah langkah, takut tidak relevan, takut tiba-tiba dianggap gagal tanpa pengumuman resmi. Musuhnya abstrak, tapi efeknya nyata. Badan tegang, pikiran penuh, tidur tidak nyenyak meski capeknya legit. Kafka menangkap absurditas ini jauh sebelum notifikasi dan deadline digital merajalela. Dalam dunia Kafka, ancaman tidak pernah menunjuk diri. Tidak ada pihak yang berkata, saya yang mengancam kamu. Yang ada hanyalah sistem yang terus berjalan, dan individu yang merasa dirinya selalu satu langkah dari masalah. Tekanan ada, tapi sumbernya kabur. Seperti disuruh mengejar target, tapi targetnya disembunyikan. Atau seperti main game, tapi hatnya dimatikan. Seru? Enggak juga. Dari sinilah lahir mentalitas siaga permanen. Kita hidup seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang buruk, tapi tidak tahu kapan dan dari mana datangnya. Akibatnya, manusia modern jarang benar-benar rileks. Bahkan saat liburan, pikiran masih buka tab-tab kecemasan. Abis ini gimana ya? Kafkaesk membuat hidup terasa seperti ruang tunggu tanpa papan informasi. Kereta pasti datang, tapi entah kereta apa, kemana, dan apakah kamu naik yang benar? Yang ironis, kecemasan ini sering dianggap normal. Kalau kamu tidak cemas, justru dibilang kurang ambisi. Tenang sedikit, dicurigai malas. Santai sebentar, takut tertinggal. Dunia Kafkaesk tidak memaksa kita lari, tapi membuat kita takut berhenti. Tekanan tidak datang sebagai perintah, melainkan sebagai sugesti halus. Kalau kamu tidak siap, itu salahmu. Dan karena tidak ada musuh yang bisa disalahkan, tanggung jawabnya kembali ke individu. Kita menyalahkan diri sendiri atas tekanan yang bahkan tidak kita pahami asal-usulnya. Kafka tidak menawarkan teknik pernapasan atau afirmasi positif. Ia hanya menunjukkan wajah kecemasan modern apa adanya. Sunyi, ambigu, dan melelahkan. Kecemasan bukan lagi alarm bahaya, tapi latar belakang hidup. Seperti noise putih yang terus menyala. Tidak cukup keras untuk disebut krisis, tapi cukup konstan untuk menguras energi. Dan mungkin dengan membaca Kafka, kita tidak langsung jadi lebih tenang. Tapi setidaknya kita sadar, rasa terancam ini bukan hal personal semata. Bisa jadi ini cuma efek samping dari hidup di dunia yang gemar menuntut kesiapan, tapi malas memberi kejelasan. Kalau di dunia nyata kita sering dihakimi dari penampilan, dari cara berpakaian, postur duduk, sampai mukanya kok kelihatan capek sih. Di dunia Kafka, hal itu naik level, bukan cuma dinilai, tapi ditetapkan. Tubuh tidak lagi jadi rumah bagi diri, melainkan bukti awal sebuah kesalahan yang bahkan belum dirumuskan. Pikiran belum sempat buka mulut, tubuh sudah lebih dulu dinyatakan bermasalah. Ambil contoh Gregor Samsa. Suatu pagi ia bangun bukan dengan overthinking, tapi dengan tubuh serangga. Tidak ada prolog, tidak ada sebab akibat yang jelas. Kafka bahkan tidak repot menjelaskan kenapa. Yang penting bukan proses berubahnya, tapi dampaknya. Begitu tubuhnya berubah, identitasnya runtuh seketika. Gregor tidak lagi dilihat sebagai anak, kakak, atau tulang punggung keluarga. Ia menjadi gangguan biologis. Tubuhnya berubah, maka seluruh makna dirinya ikut berubah. Kafka seolah ingin bilang, di dunia tertentu, eksistensi manusia ditentukan bukan oleh kesadaran, tapi oleh fungsi fisik. Yang menarik dan tragis, Gregor sendiri masih merasa normal secara mental. Ia masih berpikir, merasa bersalah karena telat kerja, masih peduli pada keluarganya. Tapi semua itu tidak lagi relevan. Dunia tidak menunggu klarifikasi batin. Tubuhnya sudah mengambil keputusan lebih dulu. Di titik ini,
Kafka menunjukkan betapa rapuhnya identitas manusia ketika ia bergantung pada penerimaan eksternal. Begitu tubuh tidak sesuai standar, pikiran jadi tidak penting. Jujur saja, ini agak relate di dunia modern. CV bisa dibaca lebih serius daripada isi kepala. Lalu, ada Joseph K. dalam The Trial. Tubuhnya tidak berubah bentuk, tapi status tubuhnya berubah makna. Ia ditangkap tanpa alasan jelas, tapi tetap bebas bergerak. Secara fisik ia bebas. Secara eksistensial ia sudah tersangka. Tubuh Joseph K. menjadi tubuh yang diawasi. Tubuh yang selalu siap diperiksa. Ia berjalan, bekerja, berbicara, tapi semuanya dilakukan dalam beang-beang tuduhan yang tak pernah dijelaskan. Tubuhnya bersalah sebelum pikirannya tahu apa yang harus dibela. Kafka menelanjangi logika kekuasaan modern. Kekuasaan tidak perlu menyentuh pikiran untuk mengendalikan manusia. Cukup menguasai tubuh. Tubuh yang diawasi akan mendisiplinkan dirinya sendiri. Joseph K. mulai mengatur sikap, ucapan, bahkan pikirannya, meski tidak ada perintah eksplisit. Kekuasaan bekerja bukan lewat pukulan tapi lewat rasa. Aku sedang dinilai. Dan lucunya, penilaian itu datang dari sistem tanpa wajah. Tidak ada orang yang bisa diajak debat. Tidak ada pihak yang bisa dimintai penjelasan. Baik Grigor maupun Joseph K. menunjukkan satu hal yang sama. Tubuh menjadi lokasi pertama penindasan. Bukan lewat kekerasan fisik, tapi lewat penghilangan otonomi. Tubuh tidak lagi netral. Ia syarat makna politis dan sosial. Ia bisa dianggap salah hanya karena ada. Dalam dunia Kafka, menjadi tubuh saja sudah cukup untuk masuk radar kekuasaan. Kafka tidak sedang lebay atau pesimistis berlebihan. Ia sedang jujur bahwa dalam dunia yang menilai manusia dari fungsi, kepatuhan, dan normalitas, tubuh seringkali lebih dulu dihukum sebelum pikiran sempat menjelaskan siapa dirinya. Dan mungkin itu sebabnya kisah-kisah Kafka terasa tidak nyaman. Karena kita tahu, sedikit banyak kita hidup di dunia yang juga membaca tubuh kita lebih cepat daripada mendengarkan isi kepala kita. Ada satu refleks khas manusia modern, setiap kali hidup terasa berat, menyalahkan diri sendiri. Capek, berarti kurang kuat. Cemas, kurang bersyukur. Bingung, arah hidup, kurang nyesal. Dunia tidak perlu repot-repot menuduh, karena kita sudah jadi jaksa sekaligus terdakwa bagi diri sendiri. Dan disinilah Kafka masuk sambil nyeletuk hal yang agak mengganggu. Eits, jangan buru-buru. Bisa jadi ini bukan salah kamu. Pada tahap mikro, Kafkaesk terasa sangat personal. Rasa bersalah muncul tanpa sebab jelas. Seolah-olah ada cacat moral tersembunyi di dalam diri. Tapi Kafka tidak berhenti di batin. Ia pelan-pelan menggeser lensa dari aku ke dunia, dari perasaan ke struktur, dari psikologi ke sistem sosial. Di titik ini, kita mulai sadar bahwa rasa bersalah itu bukan lahir secara alami, melainkan diproduksi. Bayangkan sistem yang selalu menuntut, tapi jarang menjelaskan. Target ada, standar ada, ekspektasi berlapis-lapis, namun parameter keberhasilannya kabur. Kamu disuruh produktif, adaptif, fleksibel, positif, tapi juga stabil, konsisten, dan gak banyak nanya. Kalau gagal, tidak ada evaluasi sistemik. Yang ada cuma bisikan halus. Berarti kamu kurang. Kafka melihat pola ini jauh sebelum istilah toxic productivity jadi bahan konten reels. Dalam dunia Kafka, sistem tidak perlu menghukum secara terbuka. Ia cukup menciptakan atmosfer di mana manusia secara otomatis merasa bersalah. Joseph K. tidak diyakinkan bahwa ia jahat. Ia dibiarkan percaya bahwa ia mungkin salah. Dan kemungkinan itu sudah cukup untuk melumpuhkan. Rasa bersalah menjadi alat kontrol paling efisien, murah, tidak berdarah, dan bisa dioperasikan dari dalam diri individu itu sendiri. Kekuasaan tinggal duduk manis. Kita yang kerja Rodi secara batin. Transisi penting di bab ini adalah menyadari bahwa perasaan bersalah individual seringkali adalah efek samping struktural. Sistem kerja, birokrasi, norma sosial, bahkan budaya harus sukses menciptakan standar yang mustahil dipenuhi semua orang secara konsisten. Tapi alih-alih mengakui ketidakmanusiawian standar itu, sistem justru mempersonalisasi kegagalan. Akibatnya, manusia sibuk memperbaiki diri tanpa pernah mempertanyakan aturan mainnya. Seperti main game yang bug, tapi yang disuruh update terus pemainnya. Kafka tidak sedang mengajak kita jadi korban pasif atau lempar tanggung jawab.
Ia justru mengajak kita lebih cerdas membaca sumber tekanan. Ada perbedaan antara refleksi diri dan internalisasi penindasan. Yang satu membangun kesadaran, yang lain membangun rasa bersalah kronis. Dan Kafka ada di pihak kesadaran. Meski caranya tidak ramah, bab ini adalah titik balik dari menyalahkan diri secara refleks, menuju mempertanyakan struktur yang membentuk rasa salah itu sendiri. Karena bisa jadi masalahnya bukan kamu kurang baik, tapi dunia tempat kamu hidup terlalu gemar menuntut tanpa mau bertanggung jawab. Dan jujur saja, menyadari itu memang tidak langsung bikin hidup ringan. Tapi setidaknya, kita berhenti memukul diri sendiri atas dosa yang tidak pernah kita lakukan. Kalau kita membayangkan penindasan, biasanya yang muncul di kepala itu sosok antagonis yang jelas, diktator galak, aparat bengges, atau minimal bos yang mukanya kayak habis nelen paku. Tapi Kafka datang dengan plot twist yang bikin tidak nyaman. Penindasan paling efektif justru tidak punya wajah. Tidak ada teriakan, tidak ada pukulan, bahkan sering dibungkus dengan stempel resmi dan map berwarna coklat. Secara visual, sangat tidak menyeramkan. Secara eksistensial, lumayan bikin mental keriting. Dalam dunia Kafka, kekuasaan bekerja lewat birokrasi anonim. Segalanya diatur oleh prosedur, formulir, dan jalur yang tidak pernah jelas ujungnya. Kamu tidak ditindas oleh seseorang, tapi oleh sesuatu, sistem, institusi, mekanisme. Kalau kamu protes, pertanyaannya langsung mentok, komplainnya ke siapa? Karena tidak ada orang yang benar-benar bertanggung jawab. Semua hanya menjalankan aturan, dan aturan itu seperti hantu. Ada tapi tidak kelihatan. Hukum dalam dunia Kafka juga punya sifat yang aneh. Ia berlaku, tapi tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dalam The Trial, Joseph K. diadili tanpa tahu dakwaannya. Hukum hadir bukan sebagai penjaga keadilan, tapi sebagai atmosfer. Ia mengelilingi, mengawasi, dan menekan tanpa pernah perlu membuktikan legitimasi moralnya. Kafka seperti ingin bilang, di dunia modern, hukum tidak selalu berfungsi untuk keadilan. Seringkali cukup untuk memastikan keteraturan. Dan keteraturan, sayangnya, tidak selalu ramah pada manusia. Yang bikin Kafka semakin ngeri adalah cara penindasan itu dijalankan. Tidak lewat kekerasan langsung, tapi lewat prosedur yang tampak netral, formulir yang tidak pernah lengkap, aturan yang selalu berubah, proses yang masih diproses. Tidak ada yang memukulmu, tapi hidupmu tetap mandek. Seperti antre di loket yang kelihatannya buka, tapi petugasnya entah kemana. Kamu tidak disakiti, tapi juga tidak maju. Don anehnya, kamu tetap diminta sabar. Kafka melihat bahwa sistem semacam ini menciptakan manusia yang patuh bukan karena takut, tapi karena lelah. Ketika segalanya terasa resmi dan sah, perlawanan jadi tampak tidak rasional. Mau marah, tapi takut dianggap tidak prosedural. Mau melawan, tapi bingung melawan siapa. Akhirnya, manusia memilih menyesuaikan diri. Bukan karena setuju, tapi karena tidak melihat alternatif. Inilah penindasan yang sopan, tidak melukai tubuh, tapi mengikis keberanian. Yang lebih ironis, sistem ini sering mengklaim netralitas. Kami hanya menjalankan aturan. Kalimat ini terdengar profesional, tapi secara filosofis sangat problematik. Karena netralitas semacam itu justru menghapus tanggung jawab etis. Kafka menangkap paradoks ini dengan tajam. Ketika semua orang hanya menjalankan peran, tidak ada yang merasa bersalah, padahal dampaknya tetap menghancurkan individu. Bab ini menegaskan bahwa Kafkiesk adalah kritik sosial yang relevan sampai hari ini. Dunia yang dikelola oleh prosedur tanpa empati bisa menjadi mesin penindas paling halus. Tidak berdarah, tidak dramatis, tapi efektif. Dan mungkin yang paling menakutkan dari dunia tanpa algojo adalah kenyataan bahwa kita bisa hidup di dalamnya bertahun-tahun tanpa sadar bahwa yang menekan kita bukan nasib, melainkan sistem yang terlalu rapi untuk dipertanyakan. Ada satu kebiasaan aneh manusia modern, hobi menjelaskan diri. Bukan karena diminta, tapi karena takut disalahpahami. Kita jelasin kenapa telat, kenapa capek, kenapa belum sampai titik sukses, bahkan kenapa butuh istirahat. Kadang belum ada yang nanya, kita sudah siap dengan klarifikasi versi panjang plus catatan kaki. Disinilah Kafka tersenyum getir, karena ini persis dunia yang ia gambarkan. Hidup sebagai proses pembelaan tanpa putusan akhir,
dalam semesta Kafkaesk. Eksistensi manusia berada dalam mode klarifikasi permanen. Joseph K. adalah contoh paling telanjang. Ia tidak pernah dinyatakan bersalah secara resmi, tapi juga tidak pernah dibebaskan. Statusnya menggantung, dan justru kegantungan itulah yang menyiksa. Ia terus bergerak, bertanya, mencari penjelasan, berharap suatu hari ada keputusan final. Tapi sistem tidak bekerja untuk memberi kepastian. Ia bekerja untuk terus berjalan. Kafka seakan berkata, penderitaan terbesar bukan dihukum, tapi tidak pernah tahu kapan hukuman selesai. Klarifikasi tanpa akhir ini merembes ke kehidupan sehari-hari kita. Kita menjelaskan diri lewat CV, portofolio, caption, bio, bahkan status online. Kita mengkurasi citra agar masuk akal di mata sistem sosial. Tidak ada satu titik di mana dunia berkata, "Oke, kamu sudah cukup." Yang ada hanyalah level berikutnya, standar baru, evaluasi ulang. Hidup terasa seperti sidang yang selalu diskors, tapi tidak pernah ditutup. Dan jujur saja, sidang tanpa palu hakim itu capek. Kafka melihat bahwa kebutuhan untuk terus menjelaskan diri bukan lahir dari keinginan autentik, tapi dari ketakutan akan kesalahpahaman struktural. Di dunia yang aturannya tidak transparan, klarifikasi jadi strategi bertahan hidup. Masalahnya, strategi ini tidak pernah memuaskan, karena sistem yang tidak berniat memberi putusan final akan selalu menemukan celah baru untuk dipertanyakan. Kamu bisa menjelaskan semuanya dengan sempurna, tapi selalu ada kemungkinan baik, tapi masih perlu ditinjau. Di titik ini, eksistensi manusia berubah dari menjadi membuktikan. Kita tidak lagi hidup, kita sedang mengajukan pembelaan. Identitas tidak stabil, karena selalu menunggu pengesahan eksternal. Kafka menunjukkan absurditas ini dengan tenang tapi kejam. Semakin keras kita mencari legitimasi, semakin jauh rasanya kepastian itu. Dan yang paling ironis, tidak ada jaminan bahwa putusan final, jikapun datang, akan adil atau memuaskan. Bab ini menyoroti satu kebenaran yang tidak nyaman. Hidup mungkin memang tidak dirancang untuk memberi resolusi. Kafka tidak menawarkan jalan keluar dari siklus klarifikasi ini. Ia hanya mengungkap strukturnya, bahwa mungkin penderitaan kita bukan karena gagal menjelaskan diri dengan baik, tapi karena kita hidup di dunia yang tidak pernah berniat benar-benar mendengarkan. Dan di tengah semua itu, manusia tetap berjalan, bukan karena yakin, tapi karena berhenti menjelaskan diri sepenuhnya. Terasa lebih menakutkan kalau filsafat lain datang membawa peta, kompas, dan janji makna di ujung perjalanan. Kafka datang sambil bilang, "Gue cuma nemu kabut." Dan anehnya, justru di situ letak kejujurannya. Filosofi Kafka adalah anti-sistem, bukan karena ia anti pikir, tapi karena ia curiga pada segala bentuk makna yang terlalu rapi. Dunia, bagi Kafka, tidak pernah benar-benar menjelaskan dirinya, dan manusia dipaksa hidup di dalamnya tanpa buku panduan. Seperti beli barang elektronik tanpa manual, tapi disuruh pakai tiap hari. Dalam dunia Kafka, tidak ada makna final. Bukan berarti hidup tidak bermakna sama sekali, tapi maknanya selalu tertunda, selalu hampir, tapi tidak pernah sampai. Tokoh-tokohnya bergerak, mencari, menunggu, namun tidak pernah tiba di titik pencerahan yang sinematik. Tidak ada momen, "Oh, jadi ini maksud hidup." Yang ada justru kesadaran pahit. Mungkin memang tidak ada maksud tunggal yang bisa dipegang semua orang. Dan Kafka tidak melihat ini sebagai kegagalan, melainkan sebagai kondisi dasar manusia. Soal Tuhan, Kafka juga bikin tidak nyaman. Tuhan dalam dunia Kafka tidak sepenuhnya absen, tapi juga tidak hadir secara jelas. Ia seperti sinyal wifi terasa ada, tapi sering connecting. Terus, ini bukan ateisme vulgar, tapi spiritualitas yang ambigu. Kafka hidup dalam bayang-bayang iman, tapi iman tanpa kepastian. Tidak ada wahyu yang turun menjelaskan segalanya. Yang ada hanya hukum, perintah, dan struktur, tanpa wajah ilahi yang bisa dimintai klarifikasi. Tuhan ada, tapi tidak menjawab email. Karena itu, hidup dalam filsafat Kafka bukan tentang pencarian makna heroik. Tidak ada narasi besar tentang menemukan jati diri sejati atau tujuan agung. Hidup lebih mirip proses bertahan. Bangun pagi, menjalani hari, menghadapi absurditas, lalu mengulanginya lagi besok. Ini bukan sikap pasrah bodoh, tapi bentuk ketahanan eksistensial. Kafka seolah berkata,
Bertahan di dunia yang tidak jelas itu sendiri sudah merupakan tindakan manusiawi yang cukup radikal. Kafka juga menolak gagasan progres yang mulus. Hidup tidak selalu bergerak maju. Kadang stagnan, kadang mondar, kadang muter di tempat. Tapi itu bukan berarti hidup gagal. Itu hanya berarti hidup tidak mengikuti logika sistem yang kita karang sendiri. Dalam dunia tanpa makna final, keberanian terbesar bukan mencari jawaban besar, tapi tetap hidup tanpa kepastian. Tetap berjalan meski tidak tahu kemana. Dan jujur saja, ini lebih sulit daripada kelihatannya. Bab ini menegaskan satu hal penting. Kafka bukan pesimis yang menyerah, tapi realis yang menolak ilusi. Ia tidak menawarkan harapan palsu, tapi juga tidak memerintahkan keputusasaan. Ia hanya mengajak kita berdamai dengan fakta bahwa ketidakjelasan mungkin bukan fase sementara, melainkan kondisi permanen. Dan di tengah kabut itu, manusia tidak dituntut jadi pahlawan. Cukup bertahan. Cukup jujur bahwa hidup tidak selalu bisa dipahami, namun tetap layak dijalani. Meski tanpa tepuk tangan dan tanpa makna pamungkas, pada titik ini kita sampai pada kesimpulan yang agak mengganggu, tapi sulit dibantah. Kafkaesk bukan cuma milik tokoh-tokoh Kafka, itu juga milik kita. Bahkan mungkin itu default setting manusia modern. Kita hidup di dunia yang terus bergerak cepat, tapi anehnya, kita sendiri sering berada dalam posisi menunggu pengakuan, menunggu kepastian, menunggu momen di mana hidup akhirnya terasa sah. Sayangnya, momen itu sering tidak datang, atau datang, tapi rasanya tetap kurang. Manusia Kafkaesk adalah manusia yang menunggu tanpa tahu apa yang ditunggu. Kita menunggu validasi dari atasan, keluarga, pasangan, atau algoritma media sosial. Kita menunggu tanda bahwa hidup kita oke. Ironisnya, pengakuan itu selalu bersifat sementara. Begitu satu target tercapai, muncul standar baru. Seperti main game yang tidak pernah tamat, hanya update level. Capek, jelas, tapi berhenti juga terasa salah. Jadi ya lanjut saja sambil nunggu kusin yang gak kunjung muncul. Selain pengakuan, kita juga menunggu kepastian. Kepastian tentang karier, relasi, masa depan, bahkan tentang diri sendiri. Kita ingin hidup yang jelas, garis yang tegas, arah yang pasti. Tapi dunia modern, seperti dunia Kafka, tidak suka kepastian. Ia lebih suka probabilitas, lebih suka nanti kita lihat, lebih suka tergantung situasi. Akibatnya, manusia hidup dalam status pending yang berkepanjangan. Tidak gagal, tapi juga tidak selesai. Tidak hancur, tapi juga tidak utuh. Lalu soal makna, ini bagian yang paling sensitif. Kita tumbuh dengan janji bahwa hidup akan bermakna jika kita cukup berusaha. Tapi Kafka datang dan dengan santai merusak ilusi itu. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia jujur. Makna tidak selalu datang dalam bentuk narasi besar. Tidak semua hidup punya klimaks yang dramatis atau ending yang rapi. Banyak hidup berakhir seperti cerita Kafka, terpotong, ambigu, dan tanpa penjelasan memuaskan. Dan itu bukan kegagalan moral, tapi realitas eksistensial. Kafkaesk mengajak kita menerima satu hal yang sulit, bahwa ketidakrapian adalah bagian sah dari hidup. Tidak semua pertanyaan dijawab, tidak semua penderitaan diberi makna, tidak semua usaha dibalas pengakuan. Dunia tidak selalu menutup cerita dengan epilog yang manis. Kadang ia berhenti begitu saja, dan tugas manusia bukan memaksakan makna, tapi bertahan tanpa menjadi sinis. Yang menarik, di balik semua kegelapan itu, Kafka tidak sepenuhnya nihilistik. Ada semacam kemanusiaan sunyi dalam ketahanan tokoh-tokohnya. Mereka terus hidup meski bingung, terus bergerak meski tidak tahu kemana. Ini bukan heroisme besar, tapi heroisme kecil yang sering kita remehkan. Bangun pagi, menjalani hari, dan tidak menyerah meski dunia tidak memberi kepastian. Itu sudah cukup Kafkaesk dan cukup manusiawi. Bab terakhir ini tidak menawarkan resolusi yang rapi, karena memang itu bertentangan dengan semangat Kafka. Yang ada hanya kesadaran bahwa kita hidup di dunia yang sering tidak peduli pada kejelasan. Tapi di tengah ketidakpedulian itu, kita tetap ada, tetap merasakan, tetap bertanya. Dan mungkin menerima bahwa hidup tidak selalu harus masuk akal adalah bentuk kebijaksanaan paling jujur yang bisa kita capai. Sepanjang pembahasan ini, kita ngulik Kafkaesk bukan sebagai
istilah sastra yang ribet, tapi sebagai pengalaman hidup sehari-hari manusia modern. Cemas tanpa sebab, merasa salah tanpa tahu kesalahannya. Hidup di bawah sistem yang rapi, tapi dingin, dan terus menjelaskan diri tanpa pernah benar-benar dinyatakan selesai. Dari batin yang gelisah, tubuh yang diadili, sampai birokrasi tanpa wajah, Kafka menunjukkan bahwa tekanan hidup seringkali bukan kegagalan personal, melainkan efek samping dari dunia yang gemar menuntut tanpa mau menjelaskan. Kafka juga tidak mengajak kita jadi pahlawan pencari makna besar. Ia lebih realistis. Hidup adalah soal bertahan dalam ketidakjelasan, sambil menerima bahwa tidak semua cerita punya ending rapi. Kadang hidup itu bukan drama epik, tapi sinetron yang episodenya muter-muter dan iklannya kepanjangan. Ya dijalanin aja, sambil mikir, ini sebenarnya konflik apa sih? Kalau kamu suka bahasan humaniora, filsafat, dan keresahan hidup yang dibedah santai tapi nggak dangkal, channel ini tempat yang pas. Kita nggak janji hidupmu langsung tercerahkan, tapi minimal kamu tahu, oh ternyata gue nggak lebay sendirian. Kafkaesk itu bukan kelemahan, itu tanda kamu sadar sedang hidup di dunia yang memang absurd.